pada prinsipnya baik dari stok maupun kesediaan logistik itu bisa diamankan, bahkan juga pariwisata tadi kita bahas juga, dan lebih dari itu kita juga selalu siaga terhadap hal-hal yang mungkin harus kita respon secara cepat. Oleh karena itu BMKG, BNPB, SARS itu juga tadi kita bahas secara detail. Jadi pemerintah telah mempersiapkan diri sedini mungkin, bukan hanya saja di pusat tapi juga sampai ke daerah. Oleh karena itu Pak Mendagri akan juga mengomandani agar pemerintah daerah di seluruh level juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BUMN. Contohnya adalah penyiapan rest area, menjaga agar peribadatan berlangsung dengan aman, tertib, terus kemudian di pariwisata, terus perayaan tahun baru juga harus dikelola sebaik-baiknya. Jadi kita tadi sudah bicara mengenai hal itu sangat detail, makanya kita rapat cukup lama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ini juga akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di level teknis di tingkat Kementerian Lembaga dan BUMN. Kemudian Pak Mendagri menindaklanjuti untuk tindak lanjutnya di daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali nanti ada Bapak Ibu Menteri, Panglima TNI Kapolri yang bisa menambahkan juga Kepala Badan. Mobilisasi masyarakat, transportasi dan lalu udara juga masalah yang berisiko tinggi itu akan menjadi atensi dan kita akan ingatkan daerah untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya juga tempat-tempat ibadah supaya dapat terjaga dengan baik, terutama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian biasanya ada pesta-pesta hiburan, baik yang bersifat kelompok maupun yang massal. Ini pun juga dilintasi oleh semua daerah, diatur sedemikian rupa, jangan sampai terjadi kasus desak-desakan seperti kasus di Seoul, Taiwan beberapa waktu lalu waktu 2022 Halloween. Kemudian juga bencana alam yang sudah disampaikan, diantisipasi juga menjadi bagian antisipasi adalah spill, tumpahan permasalahan dari pilkada kita buat pemungutan suara tanggal 27 November. Jadi itu nanti saya akan mengeluarkan surat edaran kepada semua kepala daerah untuk melakukan rapat namanya Forkopimda Plus untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Mengikutsertakan sejumlah stakeholder baik yang menangani pangan, dermaga misalnya wajib untuk menyiapkan live vest atau lampu karena untuk ini kecelakaan di laut utama. Banyak hal-hal yang tidak akan kita sampaikan, tapi nanti akan kita cek daerah-daerah mana yang melaksanakan rapat. Sepanjang rapat yang dilaksanakan nanti ada bagus, yaitu untuk posko Natal dan Tahun Baru. Nanti bergabung dengan rekan-rekan Forkopimda Plus. Tapi pada kesempatan baik ini kami juga menyampaikan satu pengumuman resmi, yaitu adanya keputusan Presiden Indonesia nomor 33 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagai hari libur nasional. Keputusan ini ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 21 November 2024. Dasarnya adalah untuk memberikan hak pilih, menjamin hak pilih masyarakat yang adanya peliburan tersebut. Yang kedua, memang ada ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah direvisi diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk pilkada serentak, saya ulangi, pilkada
dilaksanakan di hari libur atau hari yang diliburkan. Jadi kalau hari libur Sabtu Minggu ya nggak perlu lagi ikut liburkan. Tapi karena KPU sudah menetapkan peraturan KPU PKPU bahwa pilkada serentak seluruh Indonesia ini 545 daerah itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan itulah hari Rabu, bukan hari libur, maka konsekuensinya adalah diliburkan. Jadi sekali lagi dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia ini, maka resmi hari Rabu nanti adalah hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara, kita singkat saja, kepala daerah di pilkada. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lain dari Nataru? Ini tentunya ada beberapa hal yang belajar kami. Pertama, terkait dengan kemudian kegiatan pelaksanaan ibadah Natal yang tentunya akan dilaksanakan oleh seluruh umat Kristiani, dan juga pelaksanaan perayaan puncak tahun baru yang tentunya ini juga menjadi perhatian kita semua. Tentunya rapat koordinasi saat ini adalah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian yang akan dilaksanakan oleh masyarakat pada saat Natal supaya bisa berjalan dengan aman, lancar dan baik. Setelah ini tentunya akan ada rapat koordinasi lanjutan ataupun rapat koordinasi teknis, termasuk juga pengecekan, pemantauan di lapangan sehingga kemudian terkait dengan kekurangan yang ada sudah bisa kita perbaiki dan kita bisa mempersiapkan pengamanan khususnya dan juga penyelenggaraan rangkaian Nataru sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah pada hari pergantian tahun baru kita lakukan di rumah ibadah, kita bersyukur,